Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak hidup ini tuh udah ada template-nya? Lahir, sekolah, nurut, cantik, sopan. Kalau bisa gak usah banyak tanya. Tapi gimana kalau kamu nggak cocok sama template itu? Gimana kalau kamu beda? Yaps, hari ini kita mau ngobrolin satu nama yang mungkin udah pernah kamu dengar, tapi belum kamu selami benar-benar. Enola Holmes. Ya, dia adiknya Sherlock Holmes. Tapi dia bukan cuma sekedar adik. Dia adalah definisi dari perempuan yang gak bisa dibungkam. Kamu harus nonton video ini sampai habis. Karena ini bukan sekedar cerita detektif, ini tentang kamu yang mungkin lagi nyari arah, yang capek jadi apa kata orang, yang pengen bebas, yang gak takut dibilang berbeda. Di sini, kamu bakal lihat gimana Enola, cewek muda sendirian di dunia yang keras, berani nyari ibunya yang hilang, nyari jati dirinya dan ngelawan semua ekspektasi. Dan dari dia kita bisa belajar banget soal pertama, berani ambil keputusan sendiri, kedua, gak takut sendirian, dan ketiga, tetap punya hati meski dunia ini keras. Kalau kamu nonton ini sambil nyari jawaban soal hidup kamu, soal siapa diri kamu sebenarnya, stay, karena bisa aja di tengah cerita Enola Holmes, kamu nemu secuil potongan puzzle yang selama ini hilang dari diri kamu. Pertama-tama kita jelasin dulu nih, siapa sih ibunya Enola Holmes? Karena kita tahu bahwa pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang berasal dari ibunya. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, namanya Euphoria Holmes. Euphoria adalah ibu dari Enola, Sherlock, dan Mycroft Holmes. Ia dikenal karena kejeniusannya dalam menyelesaikan kasus lewat observasi tajam, logika deduktif, dan kemampuan analisis yang luar biasa. Dan ia mempunyai karakteristik rasional, logis, cenderung dingin, tidak terlalu ekspresif secara emosional, fokus pada fakta bukan perasaan. Di film Enola Holmes, Sherlock digambarkan lebih hangat dibanding versi aslinya. Meskipun tetap menjaga jarak, ia tidak langsung menentang Enola, tapi juga tidak langsung mendukungnya. Ia perlahan mulai kagum dengan kecerdasan dan keberanian Enola setelah ia mengenal diri adiknya. Yang ketiga, siapa itu Mycroft Holmes? Mycroft Holmes adalah kakak tertua dari Sherlock dan Enola Holmes. Dia bukan karakter utama, tapi perannya sangat penting dalam membentuk konflik dalam cerita Enola Holmes. Mempunyai karakter cerdas luar biasa, dalam cerita aslinya, Mycroft digambarkan sebagai lebih cerdas dari Sherlock dalam hal logika dan analisis. Tapi dia malas bergerak. Dia suka menganalisis data dari belakang layar dan jarang terjun langsung ke lapangan. Yang kedua, ia memiliki sifat konservatif dan kaku. Dalam film Enola Holmes, Mycroft adalah simbol patriarki dan tatanan lama. Dia percaya perempuan harus sopan, terdidik secara sosial, dan mengikuti norma. Menurutnya, Enola itu terlalu liar, terlalu bebas, dan harus diperbaiki. Ia protektif tapi posesif. Setelah Euphoria Holmes, ibunya menghilang, Mycroft merasa bertanggung jawab penuh atas Enola. Tapi alih-alih memahami, dia malah mengontrol. Ia ingin Enola masuk sekolah etika perempuan agar jadi wanita terhormat. Dan ia juga menjadi lawan pemikiran pihak yang ingin Enola jadi normal, agar penonton bisa melihat betapa besar keberanian Enola untuk jadi beda. Dan kamu juga harus punya itu. Dan yang terakhir, Enola Holmes. Siapa dia? Enola adalah adik perempuan dari Sherlock dan Mycroft. Nama Enola sendiri adalah Alone jika dibalik, menggambarkan karakternya yang mandiri, berjalan sendiri dalam perjuangannya. Dan ia memiliki karakteristik cerdas, pemberani, suka bertanya dan tidak suka dikekang, dan juga berjiwa bebas dan tidak mau tunduk pada aturan sosial yang mengekang perempuan.
dan ia sangat dekat dengan ibunya dan mewarisi banyak pemikiran radikal ibunya. Di usia 16 tahun, Enola mencari ibunya yang menghilang misterius. Dalam prosesnya, ia menemukan jati diri, menyelesaikan kasus besar, dan menunjukkan bahwa perempuan bisa sendiri, berani, dan cerdas. Enola adalah simbol pemberdayaan perempuan yang sukses memilih jalannya sendiri. Siap? Yuk kita mulai. Let's go. Welcome to the story of Enola Holmes dan cerita kamu sendiri. Pernah gak sih kamu ngerasa hidup itu kayak film, tapi kamu gak pernah dapat peran utama? Kamu udah kerja keras, udah punya mimpi, tapi tetap aja dianggap biasa. Orang-orang bilang, udah ikutin aja alurnya, jangan ribet. Padahal dalam hati kamu itu teriak, aku tuh pengen jadi diri sendiri. Nah, hari ini aku mau ajak kamu kenalan sama seseorang cewek yang luar biasa, yang punya keberanian itu. Namanya Enola Holmes. Dan ini bukan sekedar cerita fiksi, ini adalah perjalanan yang bakal ngajarin kamu bahwa jadi perempuan bukan berarti harus ikut cetakan. Kadang cetakan itu yang harus kamu patahkan. Seperti yang aku bilang tadi, bahwa Enola adalah adik dari detektif terkenal yaitu Sherlock Holmes. Tapi dia bukan cuma adik, dia punya otak yang tajam, hati yang kuat, dan keberanian yang jujur, yang jarang banget kita temuin. Makanya aku saranin banget jangan di skip. Duduk yang santai, tarik nafas, pegang cemilan, dan siapin hati. Karena kita akan masuk ke cerita yang gak cuma bikin kamu mikir, tapi bikin kamu berani berubah. Kamu bakal sadar bahwa kamu juga bisa jadi Enola dengan versi dirimu sendiri. Gak usah sempurna, gak usah selalu benar, yang penting berani. Siapa sebenarnya Enola Holmes? Enola itu bukan gadis biasa, dia bukanlah gadis yang duduk manis di sofa menunggu perintah dari kakak laki-lakinya. Dia tumbuh dengan seseorang ibu yang luar biasa eksentrik, Eudoria Holmes, yang percaya bahwa perempuan harus belajar tentang dunia bukan hanya soal tata krama. Eudoria, yaitu ibunya, ngajarin Enola tentang sains, bela diri, politik, bahkan kode rahasia. Semua itu bukan tanpa alasan, karena ibunya tahu suatu hari nanti dunia yang menantang Enola. Dan tantangan itu datang saat Enola ulang tahun ke-16. Hari yang harusnya penuh kejutan malah jadi hari paling mengejutkan. Ibunya menghilang, tanpa kabar, tanpa pesan. Sherlock dan Mycroft datang, tapi bukannya menyelidiki bareng, mereka malah mengatur hidup Enola. Disuruh ke sekolah perempuan, dikasih baju-baju yang dia nggak suka, dipaksa jadi orang yang bukan dirinya. Tapi Enola nggak tinggal diam. Dia bilang dalam hati, kalau dunia nggak nyari ibuku, aku yang nyari. Dari sinilah pertualangannya dimulai. Dan kita akan ikut masuki ke dunia yang penuh misteri, simbol tersembunyi, dan pencarian jati diri. Melawan aturan, menemukan jalannya sendiri. Pernah gak kamu ngerasa seolah hidupmu itu udah ditentukan sebelum kamu sempat memilih? Itulah yang dirasakan Enola Holmes. Dari kecil, Enola diajari satu hal, berpikir sendiri. Jadi ketika Mycroft bilang dia harus masuk sekolah perempuan biar jadi gadis terhormat, Enola Holmes merasa itu bukan tempatnya. Apa yang dia lakukan? Dia kabur. Tapi bukan kabur biasa, dia nyusun strategi, ngumpetin uang di buku favoritnya, pakai kode rahasia buat nyamar, dan menyamar jadi janda kaya raya supaya bisa bebas naik kereta ke London. Adegan ikoniknya saat dia potong rambut sendiri dan mengenakan baju hitam yang elegan, total berubah dari anak remaja desa jadi wanita dewasa bangsawan. Itu bukan cuma perubahan penampilan, itu adalah simbol bahwa dia memilih jalan hidupnya sendiri. Dan dalam perjalanan itu, Enola nggak cuma nyari ibunya, tapi juga nyari dirinya sendiri. Setiap stasiun, setiap tantangan membentuk dia jadi sosok yang makin tajam dan tangguh. Ada satu kutipan, "If you obey all the rules, you miss all the fun." Katharine Hepburn, yang artinya kalau kamu patuh pada semua aturan, kamu akan melewatkan semua keseruan.
Kutipan ini jika kita lihat dari cerita Enola Holmes ya guys. Berapa banyak dari kita yang diminta untuk mengikuti jalan yang benar versi orang lain. Dari kisah Enola kita bisa tahu kadang yang kita butuhin bukan peta dari orang lain, melainkan keberanian untuk mulai bikin peta kita sendiri. Misi pertama, jejak sang ibu. Setibanya di London, Enola mulai menyelidiki jejak ibunya. Salah satu momen kuat adalah ketika dia mengunjungi klub rahasia perempuan dan toko bahan peledak. Dia menemukan bahwa ibunya terlihat dalam gerakan bawah tanah feminis yang memperjuangkan perubahan sosial. Semua yang dulu dia anggap aneh dari ibunya, mulai dari kode bunga, pelajaran bela diri, puisi-puisi aneh, ternyata bagian dari pelatihan hidup. Ibunya bukan kabur karena takut, tapi karena punya misi besar. Dan Enola sadar bahwa dia pun bagian dari misi itu. Kadang kita nggak paham kenapa orang yang kita sayangi memilih jalan yang berbeda, tapi bisa jadi mereka lagi memperjuangkan sesuatu yang besar yang belum bisa kita lihat sekarang. Dan tugas kita bukan untuk menahan mereka, tapi untuk memahami dan meneruskan. Bertemu Lord Tewkesbury, belajar soal pilihan. Di tengah perjalanan, Enola malah bertemu bangsawan muda yang melarikan diri. Lord, awalnya dia merasa cocok, cuma bikin repot. Tapi ketika mereka diincar pembunuh bayaran, Enola justru melindungi Lord. Bahkan sampai melompat dari jendela rumah dan kabur naik sepeda. Enola bisa aja ninggalin dia, tapi dia milih untuk bantu, bukan karena cinta, tapi karena nuraninya bilang begitu. Dari hubungan mereka, kita belajar satu hal, cinta itu nggak perlu selalu soal romansa, tapi soal menghargai pilihan satu sama lain sambil tetap melangkah di jalannya masing-masing. Love is not about possession, love is about appreciation. Also, yang artinya cinta bukan tentang memiliki, cinta adalah tentang menghargai. Kadang kita ketemu orang yang bikin kita nyaman, tapi belum tentu sejalan. Dan gak apa-apa, hubungan yang sehat adalah yang saling jaga, bukan saling tarik. Dan hubungan yang sehat itu adalah saling tumbuh, bukan saling paksa. Ketika dunia tidak percaya padamu. Ketika Enola semakin dekat dengan petunjuk soal ibunya dan Lord, semua orang mulai menganggap dia terlalu berbahaya. Dia dicari polisi. Mycroft makin marah, bahkan Sherlock pun awalnya ragu. Tapi disinilah Enola justru bersinar. Dia menyusup ke rumah keluarga Lord, mencari bukti siapa yang ingin membunuh bangsawan muda itu, dan akhirnya dia berhasil mengungkap pelakunya, yaitu nenek Lord sendiri. Gak ada yang percaya gadis muda bisa pecahin kasus, tapi Enola buktikan kebenaran gak kenal usia atau jenis kelamin. It always seems impossible until it is done. Nelson Mandela. Semuanya selalu tampak mustahil sampai akhirnya selesai dilakukan. Realitanya, seringkali mimpi kita dianggap terlalu tinggi, terlalu ngayal, tapi siapa bilang umur menentukan kapabilitas? Enola ngajarin kita, kalau kamu yakin, kerja keras, dan percaya diri, hasilnya akan bicara sendiri. Strategi, kecerdikan, dan hati yang lembut. Enola menyusun strategi demi strategi, dari mulai menyamar jadi anak jalanan sampai menipu penjaga keamanan, tapi yang dia lakukan itu dengan hati. Contohnya, saat dia menyadari bahwa Lord ingin memperjuangkan perubahan di parlemen, dia nggak hanya bantu secara fisik, tapi juga memberi semangat moral. Dia dengarkan, dia dukung, tapi tanpa mengontrol, dan itulah kekuatan sejatinya, bukan cuma otak tapi juga empati. Ada satu kutipan dari Marcus Aurelius yang artinya, setiap kali kamu ingin menyalahkan seseorang, tanyakan pada dirimu, kesalahan apa yang ada dalam diriku yang paling mirip dengan yang aku kritik. Kadang kita hidup di dunia yang mengagungkan logika, tapi lupa sama perasaan. Enola ngajarin bahwa kecerdasan emosional itu sama pentingnya. Kadang mendengarkan itu lebih ampuh daripada memberikan solusi. Menjadi perempuan yang menginspirasi bukan hanya menarik. Sepanjang film, Enola nggak pernah tampil demi dilihat orang,
Tapi justru dari penampilan nyatanya yang berantakan dan keras kepala, orang mulai melihat kekuatannya. Salah satu contohnya, ketika dia menolak tinggal di rumah bangsawan demi kenyamanan, dia bilang, "Aku belum selesai." Dia memilih kembali ke jalan karena misi hidupnya belum selesai. Dan dari situ kita lihat keteguhan Enola jauh lebih menarik daripada dandanan atau gaun mahal. Ada satu kutipan, "Beauty begins the moment you decide to be yourself." Coco Chanel, yang artinya kecantikan itu dimulai ketika kamu memutuskan untuk menjadi dirimu sendiri. Kita sering dibanjiri standar cantik yang sempit. Harus glowing, harus kurus, harus feminim. Tapi perempuan paling menawan adalah yang hidup dengan tujuan, bukan yang sibuk cari validasi. Kamu adalah Enola versi dirimu sendiri. Di akhir film, Enola menulis surat ke ibunya. Dia bilang dia nggak akan berhenti. Dia akan terus bergerak, mencari, dan membantu. Karena itulah jalannya. Dia nggak lagi mencari siapa yang harus dia tiru. Sherlock, Mycroft, ibunya. Bukan. Dia sudah tahu. Aku adalah aku. Enola. Dan kamu juga bisa seperti itu. Don't compare your life to others. There's no comparison between the sun and the moon. They shine when it's their time. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Matahari dan bulan gak pernah dibandingkan karena mereka bersinar di waktunya masing-masing. Kadang kita semua pernah ngerasa bingung, pengen jadi kayak siapa, ngikutin siapa, tapi kamu gak perlu jadi siapa-siapa. Cukup jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Jangan nunggu dunia izinkan kamu jadi dirimu. Dunia gak akan pernah siap, tapi kamu yang harus siap. Kamu luar biasa. Kalau kamu sampai di sini, itu artinya kamu bukan cuma penonton, kamu adalah penjelajah, pencari makna. Seorang yang berani menggali, menyelami, dan merenungi hidup dari sudut yang lebih dalam. Dan seperti Enola, kamu punya pilihan, mau terus berjalan di jalan orang lain atau mulai bikin jalanmu sendiri. Kamu gak sendirian. Banyak di luar sana yang diam-diam juga berjuang kayak kamu. Mereka hanya butuh satu hal, keberanian untuk mulai. Jadi, ambil nafas, tatap cermin, dan bilang, "Aku akan jalan dengan caraku, karena aku layak, karena aku cukup, karena aku bisa." Kalau kamu merasa video ini punya makna, jangan ragu untuk like dan share. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan cerita inspiratif lainnya yang bisa menguatkan langkahmu. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Kalau kalian punya ide, boleh di komen-komen aja ya tokoh siapa lagi yang pengen kita bahas. Karena kamu layak didengar. Stay kind, stay brave, and stay you. Dadah!